populasi manusia yang jahat agar bumi ini bisa menjadi damai. Namun ternyata Hongo tetap tidak terpengaruh virusnya. Perlu Ruriku pun kembali bangkit. Ternyata dari awal Ruriku pura-pura terpengaruh virus buatan ras kelelawar. Ruriku telah menulis ulang kode di tubuh mereka agar energi prana bisa membuat mereka kebal terhadap itu. Malam harinya, agen anti-soccer pun dikerahkan untuk melawan Kalajengking. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Kalajengking. Taichibana dan Take pun memberitahu Ruriku kalau Kalajengking sudah dikalahkan oleh agen pemerintah. Target berikutnya mereka akan melawan Trans Tawon. Ruriku lalu mengajak Hongo berjalan di tengah kota menuju markas Tawon. Dan ternyata di belakang mereka sudah diikuti oleh penduduk kota yang bertingkah aneh. Mereka berdua dijemput oleh seseorang, itu adalah kaki tangan Tawon. Aduh, suara kurang sek ini. Aduh. Sesampainya di dalam, mereka berdua langsung disambut oleh Trans Tawon. Di sana juga ada Cyber yang ternyata Trans Tawon dan Ruriku adalah teman sejak kecil. Trans Tawon menyayangkan Ruriku yang memilih untuk berkhianat kepada organisasi. Ruriku mengajak temannya untuk meninggalkan organisasi bersamanya. Namun Trans Tawon dengan tegas menolak. Ia sudah susah payah menggunakan kemampuannya untuk memberikan kedamaian bagi penduduk kota yang ia miliki. Kemampuan untuk mengendalikan pikiran penduduk kota dengan alat yang ia miliki. Di saat Trans Tawon sudah berubah bentuk, berniat menyerang Hongo dan membawa Ruriku untuk kabur dari tempat ini. Di tempat lain, melihat Ruriku dan Hongo yang kabur tanpa perlawanan pun ingin beraksi sendirian. Ditambah-tambah ia sudah mengekstrak bisa Kalajengking ke dalam satu peluru khusus. Saat ini Ruriku sedang mencari cara untuk menghentikan ras kupu-kupu sebelum kupu-kupunya menetas, karena jika sudah menetas maka semuanya akan semakin sulit. Prana milik Hongo adalah buatan ayahnya yang terakhir. Tiba-tiba sekumpulan orang bergerak mendekati mereka, dan itu adalah orang yang tadi dipengaruhi oleh Trans Tawon. Ruriku pun mengajak Hongo bergegas. Jika tidak dihentikan, pengaruh Trans Tawon akan semakin meluas. Mereka harus menghancurkan anten pemancar cuci otak milik Trans Tawon. Ruriku sendirian menemui Trans Tawon di ruangannya. Dari atas, Kamen Rider melompat menghancurkan anten pemancar milik Trans Tawon. Seketika semua orang penduduk kota pun terbebas dari pengaruh Trans Tawon. Hongo meminta Trans Tawon untuk menyerah, namun masih keras kepala. Ia dan pengawalnya pun sambil pegang pedang dan menyerang Hongo dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba dari belakang Taichibana dan Kaki pun datang, dan Kaki langsung menembak Trans Tawon dengan peluru. Malam harinya Ruriku bermimpi kepada seorang yang menghampirinya. Itu adalah kakak Ruriku yang bernama Ichiro, sang trans kupu-kupu. Ia akhirnya bangkit. Ruriku yang ketakutan pun terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya Ruriku dan Hongo diajak Taichibana dan Taki melihat puluhan mayat pasukan yang tewas. Mereka adalah pasukan yang berusaha menghancurkan sarang trans kupu-kupu. Namun mereka akhirnya tewas secara aneh dan tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam tubuh mereka. Ruriku menjelaskan kalau prana di dalam tubuh orang ini diambil seutuhnya. Ruriku menjelaskan alam habitat adalah program buatan kakaknya yang bisa menampung semua prana umat manusia di dalamnya. Di tempat lain, Ichiro yang sudah keluar dari kepompongnya pun mempersiapkan alam habitat untuk mengambil prana seluruh umat manusia. Ruriku pun dan Hongo pun bergegas bergerak ke dalam markas Ichiro dan trans kupu-kupu. Ichiro pun berdiri dan singgah sananya. Ruriku pun langsung mendekati Ichiro, meminta Ichiro berhenti menyalahkan umat manusia atas kematian ibunya. Namun Ichiro beralasan memasukkan prana umat manusia ke dalam alam habitat adalah usaha menyampaikan atas kelakuan manusia yang semakin merusak. Hayato Ichimuchi dan Ichimuchi adalah trans belalang, kedua ciptaan soccer yang sudah disempurnakan. Dengan kata lain, ia lebih kuat dari trans belalang pertama. Ichi pun memulai perubahannya, namun malah membawa Ruriku kabur dari tempat itu. Dan terjadi aksi kejar-kejaran di jalanan.
Ichimonji pun akhirnya berhasil menghentikan Hongo. Ichi menantang Hongo untuk bertarung 1 lawan 1. Di saat Ichimonji akan menghabisi Hongo, Roriko memprogram helm milik Ichimonji untuk membalikan semua ingatannya. Namun tiba-tiba Trans Chameleon datang untuk membalas dendam kematian Trans Laba-Laba. Ichimonji pun langsung menendang Trans Chameleon hingga tewas. Hongo yang terluka pun mendekati Roriko dan menyentuh helm Hongo. Dan Roriko mentransfer semua peranan dalam tubuhnya ke dalam helm Hongo. Di dalam terowongan, Hongo dihadang oleh perantara belalang ciptaan Soccer yang sepenuhnya sudah menjadi monster. Hongo pun terpaksa melawan pasukan itu sendirian. Akhirnya mereka berdua mengalahkan para pasukan belalang tersebut dan mereka berdua pun masuk ke dalam markas. Di sana mereka berdua langsung menendang Ichiro, namun Ichiro dengan mudah menangkisnya. Kekuatan Ichiro jauh lebih besar dari mereka berdua. Ichiro memperlihatkan wujud ras kupu-kupu yang sebenarnya ia sudah berubah, dan Ichiro menghajar mereka berdua dengan 1 pukulan. Dari belakang, Ichimonji membetulkan kepalanya hingga helmnya dan helm Ichiro hancur sambil tertatih-tatih. Hongo memasangkan helmnya di kepala Ichiro. Peranai milik Roriko yang seada di dalam itu pun menyadarkan Ichiro kalau tubuh Ichiro sudah tidak kuat lagi dan sebentar lagi ia akan tewas. Roriko mengajak Ichiro mengirim para anak Ichiro ke dalam helm ini bersamanya. Namun Ichiro menolak dan Ichiro tak ingin merasakan kehilangan lagi. Singkat cerita, Taichibana dan Taki menghampiri Ichimonji yang sedang sendirian. Mereka memberitahu kalau mereka telah memperbaiki helm milik Hongo. Mereka juga telah menyimpan peranan milik Roriko di tempat yang aman. Mereka meminta bantuan Ichimonji meneruskan perjuangan Hongo untuk menghentikan organisasi Soccer karena mereka mendeteksi kemunculan Trans Cobra, dan Ichimonji pun bersedia bergabung dengan mereka. Selain itu, di dalam helmnya masih tersimpan peranan milik Hongo. Hongo yang belum tewas pun, Ichimonji bisa berkomunikasi dengan Hongo yang ada di dalam helmnya. Ia pun melesat dengan kostum dan motor Cyclone yang baru. Dan film pun tamat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, karena channel ini adalah channel orang Banjar asli. Dan para orang Kalsel mohon dukungannya ke channel ini agar lebih cepat berkembang lagi dan bisa untuk menghibur kalian.